Welcome back to my channel dengan Melinda Indrajaya. Kali ini aku pengen ngebahas peralatan rumah tangga lagi. Jadi welcome back buat bapak ibu rumah tangga yang suka ngeliat review vakum aku. Pertama tuh aku pikir yang suka nonton perabotan rumah tangga gini tuh ibu-ibu, tapi ternyata aku baca komen-komennya tuh banyak banget bapak-bapak yang malah tuh mungkin mereka cariin dulu buat istrinya review vakum baru membeli gitu. Jadi kali ini aku pengen ngebahas vakum baru lagi. Semoga kalian suka. Ini adalah Dibea FC22. Mungkin salah satu inceran dari para ibu bapak di rumah. Jadi Dibea ini itu tuh brand internasional. Jadi dia tuh sudah terjual di banyak negara. Contohnya seperti di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan bahkan ke Eropa. Jadi brandnya tuh udah go internasional lah. Aku pengen unboxing dulu, tapi sebelumnya kenapa aku tertarik nge-review vakum ini? Karena aku melihat tuh tampilannya tuh high tech. Jadi tampilan untuk main unit mesinnya itu tuh aku lihat udah touchscreen. Kalau aku lihat di brosurnya ya. Lalu udah gitu yang unik lagi dia tuh ada bend pipe. Jadi tuh ada kayak tongkatnya itu tuh bisa dibelokin sampai 90 derajat. Jadi bisa bener-bener masuk ke sofa-sofa gitu. Dan juga aku melihat mop brushnya itu juga lucu bentuknya. Jadi aku pengen lihat apa sih perbedaannya dengan mop brush yang biasa aku review gitu. Jadi jangan lupa nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe channel aku. Nah, yuk kita unboxing dalamnya dapat apa aja. Nah, yang pertama itu ini tuh tersusun rapi yang pastinya. Jadi aman kalau misalnya dikirim keluar kota gitu sih. Lalu dia ada garansinya tuh 1 tahun. Dan juga ada manual book ini dalam bahasa Indonesia. Main unitnya, head mesinnya ini tuh lucu banget modelnya kayak pistol-pistolan gitu. Dan aku pengen kasih lihat ke kalian nanti. Ini tuh yang aku bilang menarik banget karena dia tuh kayak touchscreen, jadi kayak high tech gitu. Kalau ini tongkat yang untuk extendednya ya. Dan ini ada floor brushnya seperti ini. Floor brushnya bisa dibuka juga. Ini tuh dapat 1 udah dimasukin ke dalamnya. Sedotan bulu gitu. Nanti kita lihat fungsinya yang enak dipakai untuk bagian mananya rumah. Ini sebenarnya tuh untuk vakum anti tungau, vakum tungau. Jadi kalau aku tebak ini tuh biasanya penting banget buat bed sama buat sofa brush. Nanti kita coba juga, jadi pokoknya buat matras brush lah. Yang ini biasanya ada di setiap vakum-vakum, cuma emang panjangnya beda-beda. Kalau ini tuh long nozzle-nya agak panjang, jadi ini modelnya pipih gitu. Biasanya buat siku-siku, buat dalam-dalam lemari gitu. Cocok banget. Ini adalah untuk mop brushnya, electric mop brushnya. Nanti dimasukin air ke sini, lalu kita bisa pasangin sikat-sikatnya, aku lihat, lalu ditempelin ininya, mopnya ini. Mopnya ini juga bisa dicuci, dan ini dapat lumayan banyak, dapat 4, jadi ada cadangannya. Lalu ini ada kayak sikat-sikat kecilnya, nanti aku akan zoom biar kalian bisa lihat. Ada juga dikasih ini kayak buat masukin airnya, jadi lebih memudahkan. Dan juga tadi aku lihat dia juga ada untuk hangernya, jadi bisa ditempel di tembok. Kalau ini ada sikat pembersih. Ini buat ngebersihin kalau misalnya kita udah selesai ngevakum. Dan dia juga ada dus tambahan lagi. Ini yang aku bilang unik juga, kenapa? Karena dia tuh ada penyambungnya. Kalau misalnya yang ini yang aku bilang bisa untuk ditekuk 90 derajat. Nih bentuknya seperti ini. Jadi bisa sampai ke sela-sela dalam. Dan ini untuk vakumnya bisa untuk panjang gitu loh. Nah, nanti kita praktek langsung ya kayak gimana sih. Jadi menurut aku tuh ini tuh fitur-fiturnya tuh banyak yang macem-macem, banyak yang baru gitu. Biasanya kan aku sering review vakum, biasanya standar dapatnya ya kurang lebih sama gitu.
sesuatu yang baru sih nih. Ini balcony ini nih, dua hal ini nih lucu. Dan juga mop brushnya juga menurut aku bentuknya lucu, dia kayak ada sikat-sikatnya gitu. So, nonton sampai habis ya. Nah, ini adalah main unitnya. Main unitnya tuh keistimewaannya dia tuh ada LED screen-nya. Jadi itu high tech karena dia tuh touch screen. Dan kalau misalnya kita mau power on, nih aku kasih lihat ke kalian. Nah, dari suaranya aja kenceng banget nih. Aku pengen coba pakai alatnya ini. Nah, dari powernya itu yang high power kelihatan banget kan, sedotannya itu kenceng banget. Jadi kalau misalnya DBA FC22 ini tuh dia ada 3 mode, yaitu low, medium, high, yaitu 8000 PA, 14000 PA, dan 26000 PA. Wow, pantas aja kenceng kan. Dan kalau misalnya ngecharge-nya berapa jam sih? Ngecharge-nya itu 2-3 jam, itu kalian bisa dapat baterainya 100%. Dipakainya itu bisa up to 55 minutes, 55 menit kalau yang modenya low. Jadi mengikuti modenya ya. Dan kalau misalnya yang aku suka nih, misalnya kalian ngecharge lalu kalian pakai, ini tuh baterainya tuh ada di LED screen-nya udah berapa persen. Jadi tuh kalian bisa tahu kapan waktunya untuk ngecharge lagi. Tangki debu kotornya itu tuh lumayan gede, 470 mili. Lalu kalau misalnya kalian ganti brushnya ini jadi mop itu yang buat ngepel, itu tuh akan ada tampilannya di layar. Kalau misalnya ini mode ngepel, dan bisa kalian keluarin airnya dengan touchscreen gitu. Jadi mode ngepel itu ada 2, yaitu bisa keluar airnya sedikit-sedikit sendiri, atau enggak misalnya kalau kalian kurang basah kalian bisa touchscreen gitu. Jadi ini tampilannya oke banget ya. Dan juga ini ada 5 tahapan filtrasi dengan menggunakan double HEPA filter. HEPA filternya ada di mana? Ada di dalam sini, di dalam tangki debu kotornya, dan juga ada di bagian bawah. Ini bisa dibuka ya. Tuh, ini tuh ada HEPA filternya yang bisa kalian bersihin juga. Jadi oke banget ya menurut aku. Dan kalau misalnya untuk beratnya ini tuh kalau pegang begini aja 1,5 kilo. Belum sama brush-brushnya. Mungkin kalau misalnya sama mop brush atau electrical brush yang biasa itu kurang lebih 3 kilo. Yuk kita langsung praktek aja. Jadi ini tuh aku menggunakan floor brush yang mode 3 yang paling kenceng gitu. Dan ini kotorannya cukup besar-besar, ada biskuit segala, tapi langsung kehisap. Dan memang suaranya agak kenceng karena dia tuh up to 26.000 PA. Dan ini aku menggunakan soft brush, dia tuh ternyata bisa buat sofa, bisa buat karpet gitu. Pokoknya lumayan memudahkan. Kalau misalnya yang ini adalah matras brush, dia juga bisa untuk sedot tungau juga. Jadi aku coba pakai di ranjangku juga. Dan ini tuh oke banget karena bisa hisap-hisap bantal juga. Dan aku kaget banget ternyata tuh debunya tuh lumayan banyak. Padahal aku cukup sering untuk vakum matras atau ranjang aku gitu. Dan nih aku pengen kasih lihat ke kalian, debunya itu tuh aku nggak nyangka sih sebanyak ini sih. Dan mungkin karena pakai mode yang paling kenceng jadi kehisap semua gitu. Aku cukup kaget sih. Dan ini adalah mop brushnya yang aku pengen nunjukin ke kalian juga. Jadi dia tuh ada 2 mode. Mode pertama itu keluarin airnya tuh dikit. Kalau misalnya kita ganti ke mode kedua, itu keluar airnya tuh lebih basah gitu, lebih becek banget. Jadi aku suka ganti mode 2 lalu aku kembaliin lagi ke mode 1 biar airnya tuh nggak terlalu basah banget gitu. Kalau misalnya yang ini adalah balcony yang aku bilang unik banget karena kita tuh jadi nggak usah tiduran-tiduran kalau misalnya mau sedot ke bawah lemari, bawah sofa, dan selanjutnya ini adalah extended pipe. Nah ini aku pakai buat bersihin car seat anak aku dan juga buat stroller. Sebenarnya tuh bisa banget buat di dalam mobil karena kan ruangnya terbatas ya. Jadi pakai extended pipe ini tuh ngebantu banget biar kita tuh bisa lebih fleksibel untuk vakum-vakum gitu. Dan kalau misalnya kalian mau bersihin itu just one click aja langsung debunya bisa turun semua. Lalu bagian tangkinya tuh bisa kalian cuci. Tapi ada bagian-bagian yang nggak bisa dicuci kayak HEPA filter atau yang ada mesinnya itu jangan sampai kena air. Lalu kalian tinggal keringkan dan done.
Dibea FC22 ini dibanderol dengan harga sekitar 3,5 juta. Dan juga kalau misalnya kalian mau beli kayak aksesoris atau misalnya HEPA filternya lagi atau baterai, itu juga bisa dijual terpisah, jadi ada dijual di marketplace-nya mereka. Lalu aku pengen kasih testimoni aku setelah pemakaian kurang lebih mungkin sekitar beberapa minggu setelah pakai si Dibea FC22 ini. Aku pengen kasih tau kelebihan dan menurut aku kekurangannya dari segi opini aku pribadi ya. Kalau kelebihannya itu tuh yang aku rasain banget sedotannya. Sedotannya kan ada tiga mode. Sedotan yang mode paling high-nya itu kenceng. Jadi kalau misalnya kayak rumahnya kotor banget, pakai sedotan yang mode 3 itu kayak langsung bersih gitu loh. Aku suka banget sih sedotannya karena kayak kenceng gitu, pakem banget. Kalau misalnya untuk tampilannya juga menurut aku yang unggul dari Dibea ini adalah tampilan LED displaynya. Jadi kalian bisa kayak pakai touchscreen, terus modelnya juga high tech gitu ya. Nah, tapi yang aku sayangkan nih menurut aku pribadi ya, kalau misalnya dari segi yang kurang apa sih gitu. Kalau yang kurang itu menurut aku tempat untuk menaruhnya, untuk organize-nya itu kan dia kayak hanya tempelan di vakumnya. Jadi kadang brushnya itu tuh aku bingung taruh di mana gitu. Jadi alangkah baiknya kalau di Bea tuh mengeluarkan kayak rak gitu, rak yang untuk taruh si vakumnya ini, lalu bisa taruh brush-brushnya juga. Jadi rapih dan organize dalam satu tempat gitu. Dan juga kalau misalnya saran pribadi dari aku ya, kalau misalnya kalian pakai yang untuk mop brush itu sebaiknya kalian vakum dulu bersih baru kalian pakai mop brush. Karena yang mop brush itu kan ada sikatnya. Sikatnya itu tuh kadang kalau misalnya ada debu dan juga sambil ngepel itu tuh jadi kurang maksimal. Jadi mendingan kalian vakum dulu pakai yang floor brush, lalu baru pakai yang mop brush. Ini aja sih review dari aku untuk produk vakum di Dibea FC22. Kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli, kalian bisa klik link di bawah, aku juga kasih di deskripsi box. Dan kalau misalnya kalian suka video aku nge-review-review gini, di like lalu share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi bingung mau beli vakum apa. Dan jangan lupa subscribe channel aku. Sampai jumpa di video review aku selanjutnya. Bye.